AKBP Dodi Prawira Negara buka-bukaan terkait bisnis sabu Teddy Minahasa yang telah melibatkan dirinya. Tak terima semua aksi jahatnya terbongkar, Teddy berdebat panas dengan Dodi. Kalau tahu, kenapa saudara tidak menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum? Sudah saya tolak sejak tanggal 17 dengan WA. Kemudian tanggal 20 juga waktu menghadap juga saya tolak. Kemudian kenapa tidak saya laporkan di atasan yang lebih tinggi? Saya takut sama Pak Teddy pada saat itu. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Jawabannya, dan sudah ditanya anggota majelis tadi tentang itu. Jawabannya dia takut dan tidak melakukan itu. Karena izin yang mulia, cukup. karena setiap beliau aneh selalu bilang di kami depan Kapolres BGU, saya ini masih 9 tahun lagi ya. Kata-kata pimpinan seperti itu aja itu sudah menandakan artinya kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, itu akan berimbas kepada pribadi masing-masing. Oke, udah cukup. Pertanyaan lain, silakan. Bohong itu yang mulia. Baik, catat kalau bohongnya. Ya. Apakah saudara ketika mendapat perintah itu, saya sambil membawa pistol menodongkan kepada saudara selama 20 hari itu? Saudara terdakwa, kalau saya ingat, senyumku adalah deritamu. Loh, enggak. Singkat saja, apakah saudara merasa selama 20 hari saya perintah itu, saudara saya todong? Tidak perlu seperti itu, Pak. Saya melihat Bapak aja sudah gemeter, Pak. Saya lanjutkan. Dalam kurun waktu yang sekian lama, 20 hari, dan saudara juga anak seorang jenderal polisi. Mengapa saudara tidak curhat kepada bapak saudara atau senior lain yang ada di Polda? Misalnya Wakapolda itu senior, Irwasda senior. Kepala Biro Logistik saudara juga senior. Kenapa saudara tidak menyampaikan itu kepada beliau-beliau? Tidak berani, Pak, karena ibu, istri Bapak, bilang Bapak itu penendam. Kalau saya laporkan ke Wakapolda, yang ada saya akan diingat Bapak terus, Pak. Itu, Pak, yang saya takutkan. Lebih baik saya diam aja, Pak. Teddy bertanya kepada Dodi, mengapa mau menjalankan perintahnya untuk menjual barang bukti sabu, padahal perintah tersebut sudah jelas melanggar aturan. Pertanyaan ini sungguh lucu. Seharusnya Dodi yang bertanya kepada Teddy. Sebagai seorang pemimpin, mengapa memberi perintah yang jelas melanggar aturan kepada bawahannya? Meski bawahan tak mendapat ancaman secara langsung, tetapi sikap Dodi dalam memberi perintah sampai 3 kali sudah cukup membuat bawahan menjadi merasa tertekan. Dodi sempat 2 kali menolak perintah dari Teddy untuk menukar barang bukti sabu dengan tawas. Namun, permintaan terakhir Teddy terpaksa Dodi lakukan karena Dodi takut selalu dibayangi dengan sifat pendendam Teddy yang akan mengancam dirinya dan keluarga jika perintahnya tidak dilakukan. Artinya dengan membeli itu memancing yang jual. Ya, membeli baru kita amankan ini barang dari mana. Iya, dalam kasus ini saudara sebagai apa ini? Kalau dalam kasus ini ya saya sisihkan, kemudian diperintahkan oleh saudara terdakwa untuk dipasarkan melalui si Anita, Pak. Anita yang suruh apa? Ya, apa namanya jual. itu? Apa namanya? Undercover selling, Pak ya. Selling ya. Ya, ini pengertian saudara. Kita hanya mau tahu apa sih pengertian saudara. Ibatin jual sabu lah, Pak, seperti itulah ya. Bahasanya. Itu uang yang hasil penjualan, Pak. 300 ya. Itu ditukarkan ke dolar Singapura. Jadi dolar Singapura itu adalah hasil penjualan. Hasil penjualan. Betul, ya? hasil penjualan yang pertama. Ya. Tadi kan saudara juga menjelaskan bahwa saudara tidak kenal dengan Anita atau Linda ya. Betul. Tetapi saudara menyuruh saksi Syamsul Marif yang menyaru sebagai saudara. Betul. Ya. Jadi uang tersebut saudara terima dari Syamsul Marif atau dari siapa? Dari Syamsul Marif, Pak. Langsung saudara terima dari Syamsul Marif. Dikasih di rumah saya. Dikasih di rumah saudara ya. Oke. Kemudian pada waktu pengambilan uang itu, apakah bersamaan dengan perintah tarik itu tadi? Bersamaan dengan pengambilan uang dengan barang bukti yang sisa yang belum terjual atau bagaimana? Itu 300 plus 4 barang, Pak, diambil sekaligus dari rumah Anita. Oh, sekaligus? Sekaligus. Dengan uang itu tadi? Dengan uang itu. Ya. Kemudian terkait dengan saudara tadi mengatakan saudara ada laporan di Bali.
Laporan saudara di Bali itu terkait dengan posisi barang dan penjualan atau bagaimana? Itu terkait barang sudah 2 di Anita, dan Anita setuju per paketnya 360. Dan dijawab oleh saudara terdakwa, ya mas, berarti 720 ya. Oke. Siap Jenderal, ya udah minggu depan aja di Padang. Ya. Hasil penjualan 1 kilo pertama dari barang bukti sabu yang diterima AKBP Dodi berjumlah 300 juta. Masih terdapat sisa 4 kg sabu yang belum terjual. Jika sabu tersebut habis terjual, Teddy dapat meraup keuntungan sekitar 1,5 miliar rupiah dari penjualan barang bukti sabu tersebut. Namun, harga 300 juta per kilogram sabu rupanya tidak disetujui oleh Teddy karena harganya yang masih terlalu murah. Teddy pun memerintahkan menarik barang sabu tersebut, tetapi tetap menerima uang 300 juta dari hasil penjualan 1 kilo sabu tersebut. Selain memerintahkan untuk menarik barang, Teddy juga meminta Dodi untuk mencari pembeli lain, selain Anita. Oke, terkait dengan 2 kilo berikutnya itu tadi, itu sudah terjual dua-duanya atau bagaimana? Setahu saya itu satu Pak. Satu, Samsul Ma'arif mengirimkan foto 200 juta Pak kepada saya. Oh, sudah dibayar 200 juta? Tapi Samsul Ma'arif, penguasaan Samsul Ma'arif bukan saya. Tapi itu belum diserahkan kepada saudara? Belum. Jadi belum diserahkan juga kepada terdakwa? Belum. Belum ya? Belum. Sudah keburu ketangkap dulu Pak. Oh, sudah ketangkap? Ya. Kemudian saya mau tahu kesimpulan atau pendapat saudara terkait dengan penarikan tadi sekali lagi. Ini penarikan ini karena insaf, karena menyesal ini salah, tidak sesuai dengan hukum, atau karena apa? Harganya nggak pas Pak. Karena harga nggak pas iya, ya? harganya nggak pas Pak itu. Kalau jadi harganya bukan, pas nggak akan ditarik Pak, yakin saya. 1000%. Bukan karena insaf ya? Mana Pak insaf, nggak akan Pak. Insaf itu sejak dari Padang Pak, terusnya insaf Pak. Setelah kasus peredaran narkotika yang menjerat Jenderal Bintang 2, Teddy Minahasa terungkap, barulah Teddy berkilah bahwa selama ini dirinya hanya berniat menyuruh AKBP Dodi untuk menjebak Linda dengan barang bukti sabu sitaan dari kasus narkoba yang sebelumnya ditangkap oleh Teddy dan Dodi. Menurut ahli dari BNN, tindakan Teddy tersebut melanggar aturan. Barang bukti yang telah disimpan jaksa harus dimusnahkan dan tidak diperkenankan untuk dipakai dengan alasan apapun. Adapun pasal yang disangkakan kepada Teddy, yakni pasal 114 ayat 3, sub pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara.